Makanya ibu kan seperti itu ya. Kadang-kadang ngutang dulu, minjam dulu supaya anaknya lulus kuliah. Tapi nggak pernah ngasih tahu kalau itu pinjaman. Nggak apa-apa dicaci orang, nggak apa-apa datengin orang, nggak apa-apa ditagih orang, bahkan kadang-kadang diteror. Yang penting anaknya nggak usah tahu. Itulah ibu. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masuk ke Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat ketiga, ayat Dzir-Rahmah. Yang dimaksud sifat Ar-Rahmanir-Rahim adalah Dzir-Rahmah, pemilik semua sifat rahmat. Rahmat itu puncak kasih, perhatian dan sayang. Puncak kasih, perhatian dan sayang. Yang tanpa batas. Kalau dinisbatkan kepada makhluk, ya bukan khalik. Kalau dinisbatkan kepada makhluk, maka ada tambahan. Puncak perhatian, kasih dan sayang. Yang dengan perhatian itu, ia rela merasakan penderitaan, asal yang disayang itu merasakan kenyamanan. Kalau yang dimaksud makhluk. Ya. Tempat rahmat, itu rahim. Perempuan punya rahim dalam perutnya. Kenapa dinamakan dengan rahim? Karena di dalamnya ada sosok yang sangat disayang, dikasihi, dan diberikan perhatian luar biasa. Sekalipun yang mengandung itu merasakan sakit untuk itu. Gak apa-apa sakit, yang penting yang dikandung ini merasakan kenikmatannya. Ya, silahkan tanyakan pada setiap yang mengandung. Saya melihat istri saya saat mengandung, juga mungkin istri-istri Anda yang Anda perhatikan. Atau tanyakan pada ibunda kita yang telah melahirkan kita. Saat mengandung, kata Al-Quran, wahnan ala wahnin. Quran surah ke-31 ayat ke-14. Sulitnya luar biasa. Piring kanan susah, kiri susah, telungkup mustahil. Ya, terlentang juga sulit. Tapi dipertahankan semua itu untuk apa? Supaya anak yang dikandung ini merasakan nikmat dan sayang. Makanya sebagian ahli hikmah mengatakan, ini cuma hikmah ya, boleh jadi tinjauan lain itu bisa berbeda. Ahli hikmah mengatakan, kenapa yang terlahir dari bayi itu ketika keluar pertama kali adalah tangisan dalam dirinya. Karena dia khawatir tidak mendapatkan kenikmatan yang sama ketika berada dalam rahim ibundanya. Atau ahli hikmah mengatakan demikian. Karena itu, kalau ada sifat rahmah, kemudian dinisbatkan kepada makhluk, maka itu puncak kasih, sayang, dan perhatian yang diberikan kepada seseorang atau satu pihak. Dan dengan perhatian itu, ia rela menderita untuk memberikan kenyamanan pada siapa yang diperhatikannya. Jelas? Makanya ibu kan seperti itu ya. Kadang-kadang ngutang dulu, minjam dulu supaya anaknya lulus kuliah. Tapi nggak pernah ngasih tahu kalau itu pinjaman. Nggak apa-apa dicaci orang, nggak apa-apa datengin orang, nggak apa-apa ditagih orang, bahkan kadang-kadang diteror. Yang penting anaknya nggak usah tahu. Itulah ibu. Makanya kalau sedang kesal pada ibu, coba pikir-pikir dulu sulitnya ibu waktu mendidik kita. Itu bahasa Qurannya. Ya, kata Allah, wassaynal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan, berikan pesan yang tegas pada setiap anak untuk berbakti pada kedua orang tuanya. Kalau sedang punya masalah dengan orang tua, apalagi dengan ibu, hamalathu ummu wahnan ala wahn. Kamu pikir dulu kau mau marah, pikir dulu. Ibu kandung itu ngandung kamu 9 bulan, itu sulitnya luar biasa. Berat kata Allah itu. Jadi kalau mau marah tuh pikir-pikir dulu. Saya tuh kadang sedih, kadang-kadang tuh pengen bertindak pada anak-anak sekarang itu yang dengan seentengnya aja memperlakukan ibunya. Ada gara-gara uang 10.000 ditendang kepala ibunya. Hanya karena uang 10.000 Anda bayangkan. Ada yang mengeksekusi, ada yang mencaci maki. Ini siapa sebetulnya? Kata Quran, kamu pikir-pikir dulu, ibu kamu itu 9 bulan ngandung di perutnya. Kamu dibawa-bawa kemana-mana. Ya, wahnan ada wahnin, sulitnya luar biasa. Di Quran surah ke-46 ayat ke-15 disebutkan karha. Itu luar biasa. Berat, karha itu perasaan yang tidak mudah gitu. Ya, sulit. Kalau sekarang nggak suka. Nggak suka itu kalau kita tuh mual kalau dalam bahasa orang mengandung. Ya, isyarat Quran tuh ada. Orang ngandung tuh katanya kadang bawa mual, kadang nggak enak. Itu Quran surah 46 ayat ke-15. Bahkan di Quran surah ke-7 ayat 189, falamma asqalat kata faqal. Ya, faqal itu kalau Anda angkat beban, barbel, ya, angkat beban. Ya, angkat beban, barbel, Anda angkat, kan yang angkat tangan kan? Tapi berat beban itu ke semua tubuh terasa kan? Ya, ke badan terasa, ke kaki terasa. Yang angkat tangan. Kenapa yang semicut itu mulut kemudian wajahnya? Beda kan? Itu bebannya terasa.
Ya, ibu saat mengandung pun itu diilustrasikan oleh Quran itu menggunakan kata fakal. Yang ngandung perutnya, tapi yang sakit bisa kepalanya. Yang sakit bengkak bisa ke kakinya, bisa ke tangannya. Dan bahasa Quran sederhana, kalau mau marah sama ibu, ingat-ingat dulu ini. 9 bulan kamu dibawa kemana-mana. Nggak pernah kemudian disimpan dulu. Pernah ada seorang ibu mengandung mau nyuci. Nah, ibu mau nyuci dulu, kamu istirahat dulu di sini ya. Tidak. Nggak ada. Kandung sampai keluar, selesai. Nyuci, bawa. Nyapu, bawa. Ya, beres-beres, bawa, dibawa. Pikir dulu kata Quran. Nah, itu kalau dinisbatkan kepada makhluk. Kalau dinisbatkan kepada Khalik, Allah subhanahu wa ta'ala, maka sifat menanggung penderitaan itu dihilangkan. Karena mesti ada beda antara Khalik Allah dengan makhluk. Itu kaidah. Karena itu sifat rahmat Allah diberikan tanpa batas kepada manusia sampai ia kembali mau mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu perbedaannya. Di Allah itu teman-teman, itu nggak ada batasnya. Nih saya contohkan ya, pelaku maksiat, gelap-gelapnya, sepekat-pekatnya, sehitam-hitamnya dosa melekat pada diri manusia. Itu oleh Allah diberi kesempatan sampai mau balik. Sampai ajalnya tiba. Jadi kalau sebelum ajalnya sampai ke kerongkongan, itu dibentangkan terus rahmatnya. Dengan sifat rahmatnya. Yuk kita ambil contoh ya. Di Quran itu ilustrasi kesalahan, itu ada 5 jenis. Dan setiap jenisnya, itu selalu dilekatkan sifat Allah untuk mengampuninya. Misal, kesalahan pertama disebut khata'un. Ya. Jamaknya disebut dengan akhta'un. Jamaknya disebut dengan khataya. Ya. Kalau berbuat kesalahan ini, perbuatannya disebut akhta'a yukhti'u. Fokus. Satu kali salah, khata. Beberapa kali salah, banyak akhta'. Banyak salah. Khataya. Ya, kalau kita ngaku, ya Allah saya ngaku banyak salahnya, tak terlukiskan. Banyak ya Allah. Maka tambahkan ya pendek di akhirnya. Ya. Khataya. Ya. Makanya setiap kita salat tuh, salah satu bacaan doa istiftah, Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Ya kecilnya mesti bunyi. Itu cara menerjemahkannya begini. Ya Allah, saya mengakui dalam salat ini ya Allah, bahwa saya ini banyak dosa. Itu cara bacanya. Bukan sekedar di lisan, kalau cuma di lisan, nggak ada getaran ke jiwanya. Pahami bacaan itu. Ya Allah, saya mengakui ya Allah. Saya mengakui dalam sholat ini saya banyak dosanya. Lantas bayangkan dosa apa aja. Dosa mata, dosa telinga. Sebelum sholat tadi ngerjakan dosa apa? Nih kalau masih belum mau ngaku ya, saya tanya nih. Siapa yang nggak punya dosa? Angkat tangan. Angkat aja. Ya. Ayo. Baik, yang dosanya sedikit, angkat tangan. Yang dosa agak banyak, angkat tangan. Ya, saya tahu ibu juga nggak angkat di bawah. Baik. Siapa yang merasa banyak dosanya? Angkat tangan. Tuh. Banyak. Dah turun lagi. Kelihatan, nggak ngangkat pun di wajah udah kelihatan. Baik. Dan wajah-wajah ini saat bersamaan adalah wajah penambah surga. Nggak percaya? Ayo buktikan. Siapa yang pengen ke surga? Angkat tangan. Tuh. Selesai. Dan tinggi cita-citanya. Siapa yang surganya pengen Firdaus? Angkat tangan. Tuh. Siapa yang pengen bersama Nabi di surga? Tuh. Apa yang Anda bawa untuk menghadap Nabi di sana? Makanya setiap sholat Allah sayang dengan kita, ingin dihapuskan semua salah kita supaya kalaupun wafat saat itu bersih kitanya. Maka kita ngaku ya Allah, saya sekarang sholat mengaku banyak kesalahan ya Allah. Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Ya, tapi hamba mohon ya Allah, hamba mengakui banyak salah dan hamba pun menyaksikan ya Allah, Engkau pengampun semua jenis kesalahan. Mohon bersihkan, pisahkan hamba dengan kesalahan-kesalahan yang telah hamba perbuat sampai detik ini, sebagaimana Engkau pisahkan timur dan barat yang tidak pernah bertemu. Jangan tampakkan saat di akhirat nanti ya Allah. Jangan tampakkan, karena nanti sekecil apapun kesalahan akan ditampakkan oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sekecil apapun perbuatan salah sepanjang belum ditobati akan ditampakkan di akhirat. Jadi perbuatannya disebut akhta. Jika sudah terjadi kesalahan khata, agak banyak akhta, kemudian banyak lagi disebut khata, ya.
Allah menurunkan satu sifat untuk menghapuskan ini semua. Disebut al-afu namanya. Al-afu. Nah, khata ini itu adalah kesalahan yang jelas salah. Walaupun sifatnya masih umum. Bisa jadi mengandung dosa, bisa jadi salah tapi belum tentu berdosa. Nah, contoh, subuh sekarang jam berapa? 4.32 misalkan. Baik, 4.32 itu subuh. Ada orang baru bangun jam 6. Bangun. Nah, belum sholat subuh. Salah tidak? Salah, jelas salah. Salah, belum sholat. Karena standarnya 4.32 itu siap-siap sholat. Dia jam 6 baru bangun. Udah lewat syuruk. Udah lewat syuruk. Baik. Nah sekarang salah tidak? Salah. Dosa enggak? Belum tentu, John. Belum tentu. Kalau tidak disengaja, ya memang malamnya kecapean. Sulit tak terlukiskan sampai kemudian tertidur lelap. Memang bangunnya jam 2 untuk tahajud. Allahu Akbar. 11 rakaat khusyuk. Setelah itu selesai, jam 3:30, lihat baca hadis, sunnah Nabi setelah tahajud bisa berbaring terlebih dahulu. Miring ke kanan. Berbaring dia. Cuman bedanya dia dengan Nabi sebelum subuh bangun. Dia habis subuh baru bangun. Salah sih iya, cuman dosa enggak. Nah itulah khata namanya. Kalau sudah mengandung dosa, maka berubah kalimatnya menjadi dzambun. Dzambun. Nah, turunkan ini. Dzambun. Nah ini ya. Satu jenis. Baik, subuh 4.32, dia bangun jam 6 sengaja. Memang sengaja terlambat karena malamnya dihabiskan nonton bola. Nonton Madrid nih, menangis, kalah kan? Gak menang, ketiduran, terlambat bangun, salah dan dosa dia. Kesalahan yang mengandung dosa, sekali dosa disebut dzambun. Allah tidak menginginkan ada orang, ada hamba berdosa sekalipun sedikit dosanya. Kamu datang ke dunia bersih, pulang jangan bawa kotoran. Bersihkan oleh Allah, seketika dihapuskan. Maka diturunkan sifat yang kedua namanya ghafir. Ghafir. Muncul Quran surah ke-40 ayat ketiga. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Hei orang-orang yang pernah berbuat dosa, walaupun dosanya cuma sedikit, jangan merasa aman dengan dosanya. Ayo balik kepadaku, aku penerima taubat. Balik lagi jalan yang benar. Ghafiridz dzambi, aku ghafir, mengampuni dosa, walaupun engkau baru rasakan sedikit dari dosa itu. Dzambun, pasangannya ghafir. Quran surah ke-40, ayat yang ketiga. Nah ada orang, sudah terlambat bangun, dan ngajak orang lain itu nggak sholat. Ya dia terlambat, ngajak orang lagi malam-malamnya. Mau kemana? Tahajud. Tahajud kan besok-besok lagi. Ini pertandingan tuh menarik. Barcelona lawan Madrid. Ajak. Sudah dia ngajak orang lain, dia sendiri tidak mengerjakan. Maka muncul yang kedua lebih dari yang pertama. Dijamakkan bentuk dzambu jadi dzunub namanya. Dzunubun. Kalau levelnya sudah naik dari dzambun ke dzunub, maka Allah pun tidak akan membiarkan hambanya larut dalam dosa. Diturunkan sifat yang ketiga namanya Ghaffar. Ghaffar. Quran surah Nuh ayat yang ke-10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ghaffar. Kata Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum, aku katakan pada umatku, minta ampun pada Tuhanmu, minta ampun. Tapi yang paling menarik, innahu kana ghaffara. Sungguh Allah punya sifat Ghaffar. Kenapa Nabi Nuh tidak mengatakan Ghafir? Karena umatnya sudah berkali-kali bukan sekedar kemudian mencela Nabi Nuh, tapi sudah ngancam, mencela, menghardik, banyak dikumpulkan dosanya, bukan sekali dosa. Tuh, begitu cara baca Qur'annya. Jadi kalau ada sifat Ghaffar, artinya dosanya meningkat dari level yang pertama. Ya, pedasnya naik dikit. Level 1, level 2, ya, naik terus, naik. Nah, sudah dia kemudian tidak sholat, ngajak orang tidak sholat dan mencela orang sholat. Ngapain sih ke sana? Si Adul masuk soleh, biarin aja ke sana, ya kan? Udah. Kita mau sini aja. Bisa, dia. Ayo sini, naik lagi. Namanya dzunubun ma'adzulmi plus zalim. Dzunubun plus zulmun. Maka Allah turunkan sifat yang keempat, namanya Ghafurun. Ghafur. Terakhir, maaf ya. Orang ini Allahu Akbar. Dia profesional di bidang maksiat.
Pokoknya nggak ada maksiat di bumi kecuali dia pernah mengerjakannya. Jadi kalau mendengar orang lain pernah mengerjakan, dia belum, gatal tangannya. Nggak bisa tuh, saya juga bisa itu. Seketika dia kerjakan. Langsung dia lakukan. Maka itu rumusnya bukan pakai dzunubun, bukan zulmun lagi. Sudah israf namanya. Israf, kelewat batas. Israf itu sudah berlebihan, lebih luar biasa. Prasmanan pernikahan, boleh sekali dia 10 kali. Israf. Nah, ada israf dalam dosa. Ini semua organ tubuhnya udah nyobain dosa. Pokoknya hatamlah dosa tuh. Ya. Mata udah berdosa, telinga udah dosa. Maaf, lisan udah pernah dosa, sampai ke ujung kaki. Kan ada orang telinganya dosa, tapi mulutnya bersih. Ada orang mulutnya dosa, telinganya bersih. Ada orang ini semuanya dipakai buat berdosa. Israf. Tapi apa yang terjadi? Diturunkan oleh Allah kemudian sifat yang terakhir. Ketika memberikan yang terakhir ini nggak boleh ada batas, karena dosanya pun israf. Jadi kalau ada batasnya, berarti ada sebagian tak terampuni. Tapi kalau nggak ada batasnya, maka sebesar apapun, sebanyak apapun, sedalam apapun, sekotor apapun, itu nggak akan pernah ada batas untuk kembali diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ingat tadi, ketika Allah memberikan sebuah sifat kasih sayang, perhatian tanpa batas, disebut apa namanya tadi? Rahmah. Maka turunlah Quran surah ke-39 ayat ke-53. Quran surah ke-39 Az-Zumar ayat 53. Qul, katakan Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Muhammad katakan, infokkan, beritahukan kepada hamba-hambaku, masih di aku hamba, Pak. Masih di aku hamba. Hei para pezina, hei yang pernah zina, hei yang pernah mabuk, hei yang pernah korupsi, hei yang pernah nyuri, hei yang pernah membunuh. Dengar kalimat ini. Kata Allah, engkau hambaku. Engkau hambaku. Itulah bedanya Tuhan dengan makhluk. Anda punya anak, jahatnya luar biasa, merusak nama keluarga. Sudah nggak terukur berapa kali nama Anda dirusak oleh dia. Sudah nggak terukur berapa kali keluarga kemudian dilecehkan oleh dia. Jahat dikenal di luar, muncul di televisi. Satu kali balik ingin bertemu Anda, diterima nggak? Baru nelpon aja, kamu nggak usah telepon saya lagi. Waduh, saya ingin ketemu Pak. Kamu bukan anak saya. Oh, lantas anak siapa? Perhatikan Allah nggak ada batas. Qul ya ibadi, masih di aku hamba. Muhammad katakan pada hamba-hambaku. Ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, yang pernah israf dalam hidupnya untuk berbuat dosa. Alladzina, saya sering sampaikan, disebutkan 1080 kali. Bisa laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup. Hei, engkau yang pernah punya jabatan pernah berdosa. Engkau yang punya kekayaan pernah berdosa. Engkau yang tak punya apapun ikutan berdosa juga. Hei, engkau laki-laki, engkau perempuan, engkau pernah berbuat israf. Aku tidak akan berikan batas untuk mengampunimu. Engkau datang padaku, aku ampuni semua dosamu. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aku ampuni. Nah sekarang maaf ya, salah dihapuskan. Dosa dikit diampuni. Dosa tambah banyak digugurkan. Dosa lebih banyak lagi dihanguskan. Dosa tanpa batas masih diterima untuk dibersihkan. Kalau dengan semua kesempatan ini belum mampu menyentuh hati Anda untuk bertobat, lantas dengan cara apa lagi Allah mengampuni dosa-dosa Anda? Jadi kalau ada orang pulang ke akhirat masih berdosa, itu makhluknya yang salah. Allahnya sudah terbuka, saya ampuni. Kamu yang gak mau minta ampun, saya kurang apa lagi ngampunin kamu sekarang? Dipantas kalau di akhirat tuh Allah murka. Pantas, sangat pantas. Padahal sifat Allah itu rahmatnya kemudian akan mengalahkan murkanya. Cuman sudah dikasih rahmat, gak mau ngambil, ya tinggal murkanya. Kata Allah, inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu melebihi segalanya. Rahmat Allah mengalahkan murkanya. Dikasih rahmat, gak diambil, ya tinggal murkanya. Kalau gak mau dimurkai, ambil rahmatnya sekarang. Manfaatkan. Karena itu ketika kalimat ini disampaikan, makna Ar-Rahmanir Rahim, Dzir-Rahmah. Dialah Allah yang punya karunia tanpa batas. Baik dalam hal rezeki, perhatian, kasih sayang, bahkan ampunan yang sangat luar biasa. Tapi pertanyaannya, apa kaitan kalimat Ar-Rahmanir Rahim dengan sifat rahmat itu? Dengan ayat sebelumnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan setelahnya, Maliki Yaumiddin. Itu yang akan kita sempurnakan setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار